Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Rosiana Muflifa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar. Dan teman-teman yang saya banggakan. Insya Allah pada hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait desimal dan persen yang beranggotakan Audi Safira Firdausi dengan nomor NIM 2100939, Gina Aulia Sadu dengan NIM 2101000, Hana Silviana Gunawan dengan nomor NIM 2100943, dan Muhammad Fadil Bapada dengan nomor NIM 2101094. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas yang pertama mengenai desimal yang terdapat pada halaman 3, persen terhadap pada pembelajaran persen terdapat pada halaman 14, konversi desimal ke persen pada halaman 21, dan persen ke desimal pada halaman 29. Boleh dilanjut. Selanjutnya, bahan ajar ini kita ambil dari kompetensi dasar yang termuat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pada kelas 4 yang kita ambil pada nomor 3.2 dan 4.2 yang dimana difokuskan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, terutama pada pecahan desimal dan persen serta hubungan di antaranya. Boleh dilanjut. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pecahan desimal dan pecahan persen. Yang kedua, siswa mampu mengubah desimal dan persen menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Dan yang ketiga, siswa mampu mengubah desimal menjadi persen serta sebaliknya. Boleh dilanjut. Pada halaman ini, siswa akan dikenalkan mengenai desimal secara umum gitu. Jadi di sini terdapat angka 0,3, 1,5, dan 0,5. Boleh dilanjut. Selanjutnya, siswa juga akan diperkenalkan secara sekilas mengenai persen, yang di sini ada angka 10%, 5%, serta 8%. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi. Sebelum pematerian, mungkin boleh kita jargon dulu agar kita lebih semangat gitu ya. Mungkin untuk jargon saya serahkan kepada Hana Silviana Gunawan. Saya persilahkan. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita jargon dulu yuk. Nanti kalau aku bilang belajar matematika, kita semuanya jawab, anak hebat, gemar belajar matematika. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya. Belajar matematika, anak hebat, gemar belajar matematika. Yeay, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana. Insya Allah sudah pada siap ya semuanya untuk memasuki pematerian. Nah, yang pertama ada terkait desimal. Nah, apa itu desimal? Desimal itu bilangan yang terdiri atas 2 angka atau bahkan lebih yang diikuti dengan tanda koma yang bermakna per 10, per 100, per 1000, hingga seterusnya. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, di sini kita memiliki angka 234,567. Nah, setiap angka ini memiliki tempat nilainya tersendiri. Angka 2 memiliki tempat nilai ratusan, angka 3 ini memiliki nilai puluhan, angka 4 ini memiliki tempat nilai satuan. Nah, dari angka ratusan, 10, dan satuan ini, kita dapat mengetahui bahwa masing-masing akan dibagi 10 gitu. Nah, jadi dari 100,
dibagi 10 menjadi puluhan, puluhan dibagi 10 menjadi satuan. Nah, begitu selanjutnya ketika satuan dibagi 10, maka hasilnya akan 1/10. Jadi kedudukan angka 5 di sini adalah 1/10-an. Angka 6 ini ketika 1/10 dibagi 10 hasilnya 1/100, maka kedudukan angka 6 di sini adalah per seratusan, dan angka 7 di sini memiliki kedudukan per seribuan dan seterusnya. Nah, jadi desimal ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni tanda koma. Tanda koma ini memiliki penanda sebagai pemisah bilangan bulat dengan pecahannya. Boleh dilanjut? Nah, mungkin teman-teman boleh ikuti ya. Di sini kita memiliki angka 0,5. Apa teman-teman? 0,5. Boleh diulangi sama teman-teman semua biar kita oke. Terus nanti selanjutnya bisa diulangi gitu agar anak-anak mengerti apa sih desimal itu gitu. Nah, selanjutnya ada ayo mencoba. Di sini anak-anak diharapkan mengerti gitu ya makna dari desimal itu sendiri. Jadi di sini ada angka 1,3 yang nantinya peserta didik untuk menuliskan kembali gitu. Bagaimana cara penulisan yang benar begitu dan soal seterusnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita di sini mempunyai satu cerita singkat gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini ibu membeli satu buah semangka seberat 2,09 kg di pasar. Nah, dari berat 2,09 ini berapa sih jika kita menuliskannya dalam bentuk pecahan? Nah, mungkin bisa dilihat dulu, di sini kita memiliki angka 0,4 yang dimana 0 memiliki kedudukan sebagai satuan dan 4 memiliki nilai 1/10-an yang dimana koma menjadi tanda pemisahnya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa 4 merupakan persepuluhan, maka sudah pasti pecahannya akan berbentuk persepuluhan. Nah, jika sudah kita tuliskan persepuluhannya, maka angka 4 ini dipindahkan saja langsung ke tempat penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 4/10. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, jika ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya persepuluhan. Nah, lalu dari angka 2,09 ini yang tadi berat semangka yang dibeli ibu, bagaimana sih cara menuliskannya? Nah, kita tahu bahwa 2 ini merupakan satuan, koma sebagai pemisah, 0 menjadi 1/10-an, dan 9 menjadi 1/100-an. Nah, ketika kita sudah mengetahui perseratusan, maka pindahkanlah pecahannya ke jawaban, dan nilai yang ada kita pindahkan saja semuanya ke bilangan pecahannya. Jadi hasilnya adalah 209/100. Nah, untuk mudah untuk mengingatnya, jika ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya pasti per seratusan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita memiliki angka 6,7465. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di belakang koma ada 3 angka, berarti kita mengetahui bahwa pecahan ini nantinya akan menjadi per seribuan. Jika sudah begitu, langsung saja kita pindahkan angkanya ke tempat pecahannya. Nah, untuk mudah mengingatnya, jika ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya per seribuan. Begitu juga selanjutnya, ketika kita menemukan 4 angka di belakang koma, maka hasilnya per 10 ribuan, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya peserta didik akan diberikan latihan soal singkat gitu ya. Di sini ada soal yang pertama ada 0,7, 3,81, 5,142,
4,8, 4,56, dan 4,127. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita ada sedikit cerita mengenai masih mengenai buah semangka gitu ya. Jadi ibu membeli satu buah semangka di pasar. Nah, sesampainya di pasar, sesampainya di rumah, ibu memotong semangka sebanyak 4/10 bagian. Nah, dari 4/10 bagian ini, berapa sih dalam bentuk desimalnya gitu. Nah, bisa kita lihat gitu ya. Di sini sudah ada angka per 10. Jadi kita bisa mengetahuinya bahwa jika per 10 maka bentuk desimalnya ada angka di belakang koma sebanyak 1 angka. Jadi langsung kita pindahkan saja 4-nya di belakang koma. Cara menuliskannya dari belakang ke depan. Jadi penulisannya bukan 4,10, jadi 0,4 seperti itu. Nah, ketika ada pecahan per 10, maka terdapat 1 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita mempunyai contoh 527 per 100. Nah, bisa kita lihat di sini ada angka per 100, maka terdapat 2 angka di belakang koma. Maaf, sepertinya ini masih ada kesalahan ketik ya. Nanti diperbaiki. Jadi kita tulis angkanya dari belakang hingga ke depan. Kita tulis dulu pertama 7 di angka paling belakang, 2, lalu 5. Jadi hasilnya 5,27. Boleh selanjutnya? Selanjutnya kita memiliki angka 6.745 per 1000. Nah, jika kita ingin menuliskannya dalam desimal, kita lihat dulu bahwa di sini tertulis per 1000, maka terdapat 4 angka di belakang koma. Masih ada kesalahan, nanti akan saya perbaiki, mohon maaf. Nah, dituliskannya dari belakang, jadi dituliskannya dari 5 terlebih dahulu, 4, 7, dan 6. Jadi hasilnya adalah 6,745. Lalu peserta didik akan diberikan sebuah latihan, beberapa latihan gitu ya, untuk agar mengetahui sampai mana peserta didik itu memahami materi yang dipelajari. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita memiliki sedikit cerita lagi mengenai semangka. Ibu memiliki satu buah semangka yang dibagi 1/2 bagian. Nah, dari pecahan 1/2 ini, bisa nggak sih sebenarnya kita tuliskan dalam bentuk desimal? Tentu bisa. Nah, di sini kita memiliki 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 1/10, atau 1/100, atau 1/1000, dan seterusnya. Kita menggunakan angka yang terdekat, yakni per 10. Nah, pertama kita cari tahu dulu penyebutnya ada 2. Nah, paling dekat kita ubah menjadi per 10. Nah, 2 kali berapa ya hasilnya 2/10? Nah, 2 dikali 5 yang hasilnya 10. Maka jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. Jadi atas dan bawah sama-sama dikali angka yang sama. Nah, 2 kali 5 sama dengan 10, 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/10. Kita temukan bahwa di sini ada angka per 10, maka di belakang koma terdapat 1 angka. Kita pindahkan angka 5 ke belakang koma, maka hasilnya 0,5. Setelah kita temukan hasilnya 0,5, nah kita gunakan cara yang lain, yakni pembagian bersusun porogapit. Nah, 1/2 itu sama saja dengan 1 dibagi 2. Kita tulis 1 dibagi 2. Nah, ketika 1 dibagi 2 tidak bisa, maka hasilnya 0. Ketika kita tulis 0 di atas, maka kita harus menambahkan 0 di belakang angka 1. Jadi, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ketika 5 dikali 2 sama dengan 10, maka hasilnya 0. Maka kita temukan hasilnya bahwa bilangan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya sama gitu ya.
Nah, yakni sama-sama 0,5. Nah, jadi Ibu membagi semangkanya sebanyak 0,5 bagian. Nah, selanjutnya boleh dilanjut. Ya, selanjutnya kita ada latihan soal gitu ya. Terdapat 2 soal, akan tetapi kami dalam modul ini diminta untuk mengubahnya dengan 2 cara gitu. Jadi satu pecahan yang ada menggunakan 2 cara yang berbeda gitu. Ada 4/5 dan 3/20. Bagian A diminta untuk mengubah penyebutnya, dan selanjutnya boleh dilanjut. Dan yang selanjutnya bagian B-nya diminta untuk menggunakan pembagian bersusun Porogapit. Dan di akhir terdapat kesimpulan bahwa hasilnya bahwa akan ditemukan hasil yang sama seperti itu. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada latihan campuran mengenai desimal dari konversi desimal ke pecahan, begitu juga pecahan ke desimal. Di sini ada 5 soal yang dimana soal-soal ini jawabannya akan menyusun sebuah kata yang nantinya satu kata ini akan disusun di halaman selanjutnya. Boleh dilanjut. Jadi nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan dan nanti akan menyusun sebuah kata yang nantinya akan ditulis kembali dalam titik garis-garis yang telah tersedia gitu. Mungkin nanti juga bisa anak-anak diminta untuk membuat sebuah kalimat dari kata tersebut mengenai apapun itu. Mungkin segitu dari saya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu membahas tentang pecahan ke persen. Yang pertama-tama kita harus mengenal apa itu pecahan biasa, yaitu pecahan biasa adalah jenis pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti contoh yang ada di gambar, 1/2, 1 sebagai pembilang, 2 dan 2 sebagai penyebut. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, pembilang bisa kita juga sebut dengan sebutan elang. Dengan apa ya, kan elang itu kan di atas tuh, maka 1 itu pembilang, soalnya kalau anak SD itu sering kebalik gitu, pembilang dengan penyebut. Nah, karena itu kita membuat istilah dengan elang, yaitu di atas, dan 2 sebagai penyebut, kita sebut dengan boot atau kendaraan yang ada di air. Nah, terus yang kedua yaitu apa itu pecahan campuran. Sama halnya dengan pecahan biasa, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Seperti contoh yang ada di gambar, yaitu 2 di sebelah kiri ini sebagai bilangan bulat yang di atas, dan 2/4, 2 yang di atas disebut dengan pembilang dan 4 di bawah disebut dengan penyebut. Nah, selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa ke persen. Ayo bertanya, apa itu persen? Persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100, disimbolkan dengan menggunakan simbol persen seperti yang ada di gambar. Nah, persen juga terdiri dari 2 kata, itu per dan sen. Per yaitu pemisah antara pembilang dan penyebut, dan sen sama dengan 100. Nah, contohnya yaitu seperti ini, 1/2 sama dengan berapa persen? Ayo bertanya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen? Ayo menalar. Nah, 1/2 sama dengan 50/100. Bagaimana caranya? Nah, 1/2, 2 sebagai penyebut ini dikalikan berapa harus sama dengan 100. Seperti yang ada di gambar dikalikan 50. Nah, apabila penyebut dikalikan 50, maka pembilangnya juga harus dikalikan 50. Nah, 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100 sama dengan 50%. Karena seperti yang kita sudah ketahui tadi, sen itu sama dengan per 100. Nah, karena ini sudah per 100, maka tinggal kita tulis dengan tulisan 50%. Ayo mencoba ubah pecahan biasa berikut menjadi persen.
Yang pertama yaitu 2/100 karena penyebutnya sudah 100, maka kita langsung tulis aja dengan 2%. Yang kedua yaitu 15/50. Nah, 50 ini dikalikan berapa gitu harus sama dengan 100. Nah, dan jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Nah, 50 dikali 2 kan 100, 15 dikali 2 sama dengan 30. Karena penyebutnya sudah 100 dan pembilangnya 30, maka bisa langsung ditulis dengan 30%. Yang ketiga yaitu 8/25. 25 dikalikan berapa sama dengan 100. Nah, di sini sudah dijawab seperti yang digambar, dikalikan 4. Nah, jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100, dan 8 dikali 4 sama dengan 32. Karena penyebutnya sudah 100, maka kita bisa langsung tulis dengan 32%. Nah, mari berlatih kembali. Ubahlah pecahan biasa berikut ini menjadi persen. Perlu kita ingat rumus tadi, penyebut harus diubah menjadi 100. Penyebut itu yaitu angka di bawah dengan cara dikalikan berapa sama dengan 100. Nah, dan pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama dengan penyebut. Contoh, 4/10. 10 dikalikan berapa sama dengan 100. Nah, seperti contoh yang ada di gambar, dikalikan 10. Nah, di rumus juga, jika penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi 40/100. Nah, karena penyebutnya sudah 100, maka langsung bisa kita tulis dengan 40%. Baiklah, soal kedua itu untuk Ajeng, 13/25. Nah, 13/25, 25 ini dikalikan berapa, Jeng? Sama dengan 100. Ya, benar, dikalikan 4. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. 13 dikali 4, berapa, Jeng? Ya, betul, sama dengan 52. Karena penyebutnya sudah 100, dan pembilangnya itu 52, bisa langsung kita tulis di nomor 2 ini 52%. Soal ketiga, untuk ke Naura, 1/5 sama dengan berapa persen? Nah, 5 ini dikalikan berapa, Naura, sama dengan 100? Ya, benar, dikalikan dengan 20. Nah, jika penyebutnya tadi dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. 5 kali 20 sama dengan 100, 1 dikali 20 sama dengan 20. Jadi, jika penyebutnya sudah 100 dan pembilangnya juga kita sudah dapat, maka langsung saja kita tulis di sini 20%. Soal keempat, untuk nambahan 3/4 itu berapa persen? Nah, 4 itu dikalikan berapa nambahan supaya jadi 100? Ya, benar, dikalikan 25. Jika penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga harus dikalikan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100, dan 3 dikali 25 sama dengan 75. Karena penyebutnya sudah kita dapatkan 100, dan 3 dikali 25 tadi sama dengan 75, maka langsung kita tulis dengan angka 75%. Soal kelima untuk Ikhwan, 12/50. Nah, berapa, Wan? 50 dikalikan berapa sama dengan 100? Ya, benar sekali, dikalikan 2. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang yang di atas ini juga harus dikalikan 2. 50 dikali 2 sama dengan 100, dan 12 dikali 2 sama dengan 24. Karena penyebutnya sudah 100, maka kita langsung bisa tulis dengan angka 24%. Selanjutnya itu mengubah persen ke pecahan biasa. Ayo mengamati. Nah, seperti inilah contoh pecahan persen. Seperti yang ada di gambar. Yang pertama 25%, 50%, dan 73%. Ayo bertanya, apa itu persen? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, persen itu terdiri dari dua kata, yaitu per pemisah antara pembilang dan penyebut, dan sen sama dengan 100. Nah, bagaimana caranya mengubah pecahan persen ke pecahan biasa? Ayo menalar.
cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa yang pertama atau langkah pertama yaitu mengubah bilangan persen menjadi pecahan per 100. Untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri. Nah, seperti yang contoh yang ada di gambar, ini kan ada 50%. Karena sen itu per 100 dan untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri dan 50% itu 50 ini sebagai pembilang dan persen ini sebagai per 100. Jadi kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 50 per 100. Langkah kedua yaitu mengubah pecahan per 100, mengubah pecahan per 100 tersebut ke bentuk pecahan yang paling sederhana dengan cara penyebut dan pembilang dibagi dengan angka yang sama. Nah, karena kita sudah dapatkan tadi 50 per 100, jadi kita tinggal bagikan saja. 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi bentuk sederhana dari 50 per 100 sama dengan 1 per 2. Ayo mencoba ubah persen berikut menjadi pecahan biasa. Seperti contoh soal pertama itu buat Elma 70% yaitu sama dengan 70 per 100. Nah, bentuk sederhana dari 70 per 100 itu berapa Elma? Perlu diingat ya, misalnya penyebut dan pembilangnya itu harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, betul. Pembilangnya dibagi 10 dan penyebutnya dibagi 10. Jadi bentuk sederhananya yaitu 7 per 10. Lanjut soal kedua yaitu Dwi Laula 125% itu sama dengan 125 per 100. Disederhanakan yaitu dibagikan berapa Dwi Laula? Perlu diingat lagi, jika pembilang perlu diingat pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Ya betul, dibagi 25, 125 dibagi 5 yaitu 5 dan 100 dibagi 5 yaitu 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi jawabannya yaitu 5 per 4. Selanjutnya untuk Rizal 75% itu 75 per berapa Rizal? Ya benar, 75 per 100. Nah, karena bentuk sederhananya sudah terjawab, maka sudah tidak perlu dijawab lagi. Bentuk sederhana dari 75 per 100 sama dengan 3 per 4. Nah, soal selanjutnya yaitu untuk Agista. 80% itu 80 per berapa Agista? Ya benar sekali 80 per 100. Nah, bentuk dari sederhana 80 per 100 berapa itu Agista? Nah, perlu diingat perlu diingat lagi pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama. Ya betul, 80 dibagi 20 dan 100 dibagi 20. 80 dibagi 20 sama dengan 4 dan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Soal terakhir yaitu buat hamba 30% sama dengan 30% sama dengan berapa 30 per berapa hamba? Ya benar sekali 30 per 100. Nah, pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama ya. 30 per 100 berapa tuh bentuk sederhananya? Nah, 30 per 100 harus dibagi dengan angka yang sama. 30 dibagi berapa tuh hamba? Ya benar sekali dibagi 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 100 dibagi 10 dan sama dengan 10. Jadi bentuk sederhana dari 30 per 100 sama dengan 3 per 10. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada 0,5 kita kalikan dengan 100%. Nah, karena desimal itu ada komanya nih. Jadi kita bisa hilangkan dulu komanya. Jadi kita tulis saja 0,5 dikali 100 sama dengan 0,500. Nah, di sini tuh saya ada sedikit lupa ya, enggak tertulis itunya. Nanti saya perbaiki. Nah, setelah itu, karena tadi ada komanya,
karena tadi terdapat koma, maka kita masukkan lagi nih komanya karena pecahannya itu 0,5, jadi terdapat satu angka di belakang koma, maka kita masukkan lagi komanya dari kanan sebanyak 1 kali, yaitu menjadi 050,0. Nah, perlu diingat lagi apabila terdapat koma pada awal atau di akhir, kita boleh nih dihapus aja komanya karena koma tersebut tidak ada artinya. Jadi bisa dikebawahin. Jadi sama dengan hasilnya itu 50%. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih, 0,18 sama dengan 18%. Nah, itu tuh bagaimana sih caranya? Yaitu kita tinggal kalikan dengan 100. 0,18 dikali 100, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, kita hilangkan dulu komanya, jadi 0,18 dikali 100. Nah, ini tuh ada juga cara cepat pengalian, karena ini dikalikan dengan 100, maka dan terdapat 0 ya, kita hilangkan dulu 0-nya nih. Kita tinggal kalikan saja 0,18 dikali 1. Jadi hasilnya itu 0,18. Lalu kita tambahkan lagi nih 0 yang 100-nya, tambahkan 2 0. Jadi hasilnya 0,18, 0. Nah, karena dikali dengan 100 dan di belakang koma terdapat 2 angka, maka komanya bergerak ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya itu 0,18,00. Nah, perlu diingat lagi ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa apabila terdapat 0 di belakang koma atau di depan, maka 0-nya kita bisa hapus saja. Jadi hasilnya itu 18%. Lalu yang selanjutnya, contoh yang ketiga ada 1,155 sama dengan 115,5%. Nah, caranya seperti yang tadi dikalikan dengan 100, kita hilangkan dulu komanya dan kita kalikan dengan 100. Maka hasilnya ada 115,500. Nah, karena dikali dengan 100 dan di belakang koma terdapat 3 angka, maka komanya bergerak sebanyak 3 kali. Bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya itu ada 115,500. Nah, diingat lagi ya, apabila terdapat 0 di belakang koma, maka kita bisa hapus angka 0-nya tersebut dan menjadi hasilnya itu 115,5%. Mulai selanjutnya. Nah, sekarang ini ada cara yang kedua, yaitu di sini ada sebuah contoh 0,5 sama dengan 50%. Nah, ini tuh bagaimana sih caranya agar mendapatkan 50% tersebut. Nah, yang pertama, kita ubah pecahan desimal ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya juga, anak-anak pernah mempelajari bagaimana cara mengubah desimal ke bentuk pecahan. Jadi, anak-anak sudah paham lah ya, bagaimana cara mengubah desimal tersebut ke pecahan. Nah, di sini ada contoh 0,5 sama dengan 5/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya itu terdapat 1 angka. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu 5/10, kita kalikan dengan 100%. Jadi 5/10 dikali 100. Nah, kita kalikan terlebih dahulu 5 dikali 100. 5 dikali 100 sama dengan 500, lalu kita tulis lagi per 10-nya. Jadi 500/10. Nah, sekarang kita bagi nih 500/10 jadi berapa? Yaitu 50%. Nah, agar cara cepat, bagaimana sih cara membagi 500/10 itu, yaitu karena per 10 dan terdapat 0 ya, kita coret saja 0-nya, kayak 500/10 karena penyebutnya ada 1 angka 0, maka kita coret 0-nya
Dan di atasnya pun kita coret lagi. Jadi hasilnya 50%. Mau dilanjut? Nah, selanjutnya ada contoh 0,18 sama dengan 18%. Nah, yang pertama kita ubah pecahan desimal ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Jadi 0,18 apabila diubah menjadi bentuk pecahan, maka menjadi 18/100. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu 18/100, lalu kita kalikan dengan 100%. Jadi ini kita kalikan dulu 18/100. 18 dikali 100. Jadi hasilnya itu ada 1.800, lalu kita tulis lagi per 100-nya, itu 1.800/100. Nah, cara agar cepatnya lagi, kita cukup mencoret angka nolnya tersebut, jadi hasilnya itu 18%. Ada lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh yaitu 1,155 sama dengan 115%. Seperti yang tadi ya, pertama-tama kita ubah pecahan desimal ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, 1,155 apabila diubah menjadi ke bentuk pecahan, maka hasilnya menjadi 1.155/1000. Nah, kenapa per 1000? Karena setelah komanya itu terdapat 3 angka. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu 1.155/1000, maka kita kalikan dengan 100. Nah, 1.155 dikali 100, maka hasilnya menjadi, ini banyak ya, 1.15500. Lalu kita tulis lagi per 1000-nya, yaitu per 1000. Nah, seperti yang tadi ya, kita coret saja nih nolnya supaya memudahkan dalam pembagian. Jadi hasilnya itu ada 115,5. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada ayo mencoba. Ubah bentuk desimal berikut menjadi bentuk persen. Nah, yang pertama ada nih 0,24. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh, Audi? 0,24 jadi berapa persen? Jadi 24%, bukan Bu? Ya, benar, betul sekali Audi. Jadi hasilnya itu yaitu 24%. Nah, selanjutnya ada nomor 2 nih, 2,87 sama dengan berapa persen nih? Boleh, Fadil, untuk menjawab nomor 2. %287 mungkin, Bu. Iya, betul Pak Diat. Jadi hasilnya itu 287%. Nah, soal-soal berikutnya pun juga sama ya. Nomor 3 ada 4,03 sama dengan berapa persen? Dan soal-soal selanjutnya. Boleh dilanjut? Nah, nomor 4 ada soal 5,159 sama dengan berapa persen. Lalu yang terakhir ada 15,9 sama dengan berapa persen. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya mencoba lagi ya. Berlatih lagi yaitu dengan tariklah garis pada kotak yang membuat jawaban yang benar. Nah, contohnya itu ada nomor 1 ya, 0,12%. Jadi 0,12. Nah, 0,12 itu berapa persen sih? Nah, kita cari ke jawaban yang benar. Nah, 0,12% itu sama dengan 12%. Maka kita tarik garis ke angka 12%. Maka ada yang angka yang di bawah ini. Nah, selanjutnya ada nomor 2 nih. Ada 1,14. Yang selanjutnya ada 1,122
dan selanjutnya ada 0,55, dan selanjutnya ada yang terakhir ada 5,8. Nah, anak-anak bisa menarik jari tersebut ke kotak yang jawabannya benar. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Saya bisa dilanjutkan ke rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mengubah persen ke bentuk desimal. Nah, sebelumnya tadi itu anak-anak udah belajar mengenai cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen. Nah, di sini yang pertama ada ayah bertanya, bagaimana cara mengubah persen ke bentuk desimal? Perhatikan angka di bawah ini. Di sini ada 3% sama dengan 0,03, 12% sama dengan 0,12, 245% sama dengan 2,45, dan 1.250% sama dengan 12,5. Selanjutnya, di sini ada ayo menalar. Nah, gimana sih caranya biar dari 3% menjadi 0,03? Nah, yang pertama itu, ubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini berarti 3% itu sama dengan 3/100. Selanjutnya, yang kedua, setelah menjadi bentuk pecahan biasa, ubah pecahan biasa tersebut ke bentuk desimal. Nah, karena di sini per 100 ini memiliki 2 angka 0, maka akan memiliki 2 angka di belakang koma. Sebelumnya juga anak-anak udah pernah mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, setelahnya, yang ketiga, pindahkan pembilang ke bagian akhir pada desimal, dilanjut dengan menuliskan angka 0 pada bagian yang kosong. Nah, di sini itu pembilangnya itu adalah 3. Nah, 3-nya itu kita pindahin ke paling akhirnya. Jadi, di sini 3% sama dengan 3/100 sama dengan awalnya itu kita kosongin dulu sama dengan 3, terus kita tambahin 0 tuh di depan-depannya, jadi 0,03. Jadi 3% sama dengan 0,03. Selanjutnya. Nah, di sini ada ayo mencoba. Di sini itu anak-anak diminta untuk mengisi agar lebih paham kembali cara mengubah dari persen ke desimal. Di sini soalnya yang pertama itu ada 5%, diubah dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu 5/100, dan selanjutnya akan anak ubah menjadi bentuk desimal. Nomor 2-nya tidak kita tuliskan bentuk pecahan biasanya agar anak juga bisa menulis secara sendiri. Selanjutnya. Nah, di sini yang membedakan itu sekarang ada 2 angka ya, jadinya itu 12% sama dengan 0,12. Cara pertama dan keduanya itu sama, dan sebenarnya yang ketiganya juga sama, cuman kita lebih perhatiin lagi ya, pada angka 12 ini, pindahkan pembilang secara beruntun dari belakang ke depan. Dilanjut dengan menuliskan angka 0 pada bagian yang kosong. Nah, di sini 12-nya itu kita pindahin dulu tuh ke yang paling belakang. 2-nya itu kita di paling belakang, 1-nya itu di depan angka 2. Nah, ada yang kosong nih 1, kita kasih 0. Jadi, 12% sama dengan 0,12. Selanjutnya. Di sini juga ada, ayo mencoba lagi, ubahlah bentuk persen di bawah ke dalam bentuk desimal. Caranya masih seperti yang sebelumnya, soal sebelumnya, diubah lagi ke bentuk pecahan biasa dulu, lalu anak akan mengubah ke bentuk desimal. Selanjutnya. Nah, di sini ada yang bentuknya ratusan ya persennya, yaitu 245% sama dengan 2,45. Caranya itu sama, tapi kita perhatiin lagi di yang cara ketiganya nih. Pindahkan pembilang secara beruntun dari belakang ke depan. Nah, berarti 245-nya ini pembilangnya
kita pindahin secara beruntun. 5-nya kita pindahin ke paling belakang, selanjutnya disusul dengan angka 4. Jangan lupa kita kasih koma, dan yang 2-nya di paling depan. Jadi 245% itu sama dengan 2,45. Selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya lagi yang ribuan ya. Jadi 1.250% sama dengan 12,5. Caranya masih sama. Kita lihat lagi di bagian ketiganya. Di sini ada 1.250. Nah, kita pindahin secara berurutan dulu ya. Pembilangnya itu ke 0 dulu, ke paling belakang, dilanjut dengan 5, angka 5, jangan lupa untuk kasih tanda koma, dilanjut dengan 2, dan yang paling depannya itu 1, jadi 12,50. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada notnya. Angka 0 di belakang koma, jika berada di akhir, maka boleh tidak ditulis. Tetapi jika berada di tengah atau dihimpit angka lain, wajib ditulis. Nah, kenapa bisa tidak ditulis? Karena emang angka 0 di belakang koma ini, kalau di akhir gitu, tidak ada nilainya. Jadi sama aja seperti 12,5. Jadi 1.250% sama dengan 12,5. Selanjutnya. Nah, di sini ada ayo mencoba lagi, sama seperti sebelum-sebelumnya. Caranya bisa di selanjutnya saja. Nah, di sini ada mari berlatih kembali. Ubahlah bentuk persen yang ada di bawah ini ke bentuk desimal, lalu tuliskan pada buku tulismu. Nanti di sini anak diminta untuk menuliskan lagi nih angka persennya di buku tulisnya, lalu mengubah bentuk persen tersebut menjadi bentuk desimal dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di selanjutnya. Nah, ini ada mari berlatih kembali. Tariklah garis untuk membuat jalan perahu dengan memasangkan bentuk persen dan bentuk desimal dan bentuk desimalnya. Di sini ada 8% sama dengan 0,08. Jadi kita tarik garis tuh. Nah, nanti kita tarik garis juga dari 30% ini kemana sih? Tarik garisnya. Terus dari 34% juga kemana garisnya? Dari 187%, 103%, dan 1.404%. Selanjutnya. Nah, setelah penjelasan mengenai persen ke desimal, maka sudah selesai pembahasan kita. Di sini ada evaluasi, yaitu bagian A, ubahlah pecahan biasa menjadi desimal. Ada 6 soal di sini, yang nomor 1 itu 3/4, nomor 2, 2/5, nomor 3, 3/10, dan seterusnya. Nah, pada bagian B ini, ubahlah desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama ada 0,2, yang kedua ada 0,8, yang ketiga ada 2,7, dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, pada bagian C ini, ubahlah pecahan biasa menjadi persen. Yang nomor pertama itu 1/5, nomor 2 3/4, nomor 3 4/5, dan seterusnya. Pada bagian D, ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Nomor 1 pada 20%, nomor 2 12%, nomor 3 5%, dan seterusnya. Selanjutnya. Yang bagian E adalah ubahlah desimal menjadi persen. Untuk soalnya bisa dilihat pada bahan ajarnya nanti. Nah, yang bagian F ini, ubahlah persen menjadi desimal. Untuk soalnya juga bisa dilihat sendiri pada bahan ajarnya nanti. Selanjutnya. Nah, ini adalah soal terakhir, bagian G. Selesaikan soal cerita berikut. Pada hari Minggu kemarin, Ibu pergi ke toko buah. Di sana, Ibu membeli 1/2 kg mangga, 2/3 kg apel, dan 3/4 kg jeruk. Di toko tempat Ibu membeli buah-buahan tersebut terdapat banyak diskon, di antaranya
15% untuk buah mangga, 25% untuk apel, dan 50% untuk jeruk. Nah, soalnya yang pertama, jika berat timbangan semua buah dijadikan pecahan desimal, maka berapa hasil nilainya? Yang kedua, serta jika diskon harga semua buah dijadikan pecahan desimal, maka berapa hasil nilainya? Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan mengenai persen dan desimal dan persen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah disampaikan secara menyeluruh terkait materi desimal dan persen. Di sini saya izin menyampaikan sedikit kesimpulan gitu ya. Yang pertama, desimal itu merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka atau bahkan lebih yang diikuti dengan tanda koma yang bermakna per 10, per 100, per 1000, hingga seterusnya. Dan persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100 dan disimbolkan dengan simbol persen, yang dimana dalam bahan ajar ini diajarkan mengenai hubungan di antara keduanya dan pengubahan di antara keduanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari sikap dan perkataan kami, begitu juga dalam bahan ajar yang kami buat, kami mohon maaf. Untuk saran dan pertanyaan dapat diajukan di sesi diskusi nantinya. Saya selaku moderator dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.